Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 350. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracun yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita terus boleh membahas tentang kitab Ulangan ini, bagaimana Musa boleh mengingatkan kembali, mengulang kembali akan setiap pesan Tuhan yang boleh disampaikan kepada bangsa yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu bangsa Israel yang dipimpin keluar dari tanah Mesir,
yang boleh jadikan Allah menjadi umat kepunyaannya. Dan sebelum memasuki tanah perjanjian, terus Musa mengingatkan bangsa itu mengenai perintah Allah, bukan kehendak Allah atas kehidupan mereka sebelum memasuki, bahkan sesudah nanti memasuki tanah perjanjian. Sehingga hari ini saya memberikan tema bagi kita sesuai dengan perikop pada hari ini, yaitu janji berkat. Sekali lagi, janji berkat. Berbicara tentang janji berkat, Allah telah berjanji kepada nenek moyang para bangsa itu bahwa Allah akan memberkati mereka. Dengan satu catatan yang sangat penting akan kita pelajari hari ini, bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang setia. Ketika Dia berjanji, maka Ia akan menepati itu. Dengan kita juga harus setia di hadapan Allah. Sehingga di ayat ke-12 dengan tegas Musa berkata, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu. Yang pertama, supaya janji berkat itu boleh nyata terjadi kepada mereka, Musa dengan tegas berkata, hal yang perlu mereka lakukan adalah mendengarkan peraturan-peraturan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya teringat waktu saya SD, sering ketika baris berbaris, kadang sudah waktunya baris berbaris, pemimpin barisan sudah memberikan aba-aba siap rak, namun kita masih asik bermain dengan teman yang lain. Sehingga ketika kita tidak fokus mendengar aba-aba itu, dan guru melihat itu, kita tidak taat kepada pemimpin barisan, maka kita akan dihukum. Dan saya sering Bapak Ibu waktu SD itu bermain dengan teman, sehingga saya mendapatkan penghukuman. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang pertama dikatakan oleh Musa, disampaikan kepada bangsa itu adalah mendengarkan peraturan. Oleh karena itu, Bapak Saudara terkasih, dalam perenungan kita hari ini, supaya kita dapat menikmati janji berkat yang daripada Tuhan Allah, perlu kita mendengarkan peraturan-peraturan Allah. Sehingga lewat itu kita boleh mengerti dan boleh melakukan. Tanpa kita mendengar dengan baik, bagaimana bisa kita melakukan perintah Allah? Maka kita akan berjalan seperti berjalan di tengah kegelapan yang tidak memiliki arah. Karena apa? Kita tidak bisa melihat mana yang menjadi jalan, mana yang menjadi jurang, sehingga kita bisa terpelosok atau bisa berlangkah dengan baik. Namun dalam hitungan persen, mungkin kebanyakan kita akan terjerumus ke dalam jurang, dan sedikit kesempatan untuk bisa tetap dalam jalan tengah-tengah kegelapan itu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan oleh Musa, untuk boleh menikmati janji berkat, kita perlu mendengarkan peraturan Allah. Yang kedua yaitu melakukannya. Ketika kita sudah mendengar apa yang boleh diaturkan Allah atas hidup kita, apa yang telah dikehendaki Allah atas hidup kita melalui kitab suci, yaitu Alkitab, yang boleh senantiasa kita renungkan setiap hari, itulah yang boleh kita lakukan dengan setia. Dikatakan di sini Bapak Ibu, setelah mendengarkan peraturan, dikatakan serta melakukannya dengan setia. Banyak Bapak Ibu dalam kehidupan kita rajin beribadah, mendengarkan khotbah setiap minggu, bahkan setiap hari. Namun hanya mendengar. Namun ketika dalam tindakan kita hanya melakukannya sebatas pendengar saja, bukan orang yang mengimani itu dan melakukan dengan setia. Karena memang sangat sulit Bapak Ibu sangat terkasih. Jika kita melihat kasihlah musuhmu, bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Orang yang telah membenci kita, namun Allah berkata bahwa penghakiman adalah miliknya. Penghakiman itu bukanlah milik kita. Biarkan Allah yang bertindak. Namun hati ini ketika melihat musuh itu, pengen aja kita petas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan melakukan perintah bahkan peraturan Allah dengan setia. Bukan karena melihat situasi dan kondisi, tapi apapun keadaan yang kita alami, kita diajarkan untuk melakukannya dengan setia. Sehingga janji berkat Tuhan, kita membaca selanjutnya dikatakan, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dengan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Bapak Ibu saudara terkasih, kita sudah mendengar bahkan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita dengan setia. Musa berkata, bahkan kita telah melihat apa yang dijanjikan Allah, bahwa kita telah mengenal Allah adalah Allah yang setia. Dia akan menepati janjinya dan akan memberkati hidup kita. Lewat Ia mengasihi kita, memberkati kita, dan membuat kita semakin banyak. Ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan atas hidup kita. Jikalau kita membaca ayat ke-13, dikatakan di situ, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah memberkati dalam segala jenis kehidupan kita. Dimulai dari pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan kita, bahkan keturunan kita. Tuhan berjanji akan memberkati asal kita mau mendengar dan melakukan kehendak Allah. Maka berkat Tuhan, janji berkat itu akan dinyatakan atas hidup kita. Ini janji berkat bukan hanya berlaku kepada nenek moyang kita, namun sampai hari ini dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan, melakukan perintahnya, kehendaknya, maka kita akan menerima berkat itu. Ayat ke-14 dikatakan, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Bapak Ibu saya terkasih, sekalipun mungkin orang yang tidak mengenal Allah, kita melihat berlimpah-limpah kekayaannya, namun ingat, Tuhan akan memberkati kita lebih daripada apa yang Dia alami. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin menikmati berkat, janji berkat Allah itu, mari kita hidup setia di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam renungan semalam, kita adalah umat kudus Allah. Jikalau kita ingin diberkati, mari kita setia hidup kudus di hadapan Allah. Maka janji berkat itu akan terjadi atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita membaca di ayat yang ke-20, jelas dikatakan, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bukan hanya cukup mendengar, bahkan melakukan dengan setia apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Bahkan kita dilarang untuk boleh membuat Allah lain, bahkan menyembah Allah lain yang dimiliki oleh bangsa lain, bahkan membawa itu ke dalam rumah kita. Karena itu akan menjadi kekejian bagi Allah, karena Allah merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Jikalau kita boleh melakukan itu, maka kita akan menerima upah kita, yaitu kutuk. Bapak Ibu yang terkasih, ada berkat, ada kutuk. Mari hari ini pilih, mau diberkati Tuhan atau mengalami penghukuman daripada Allah, yaitu kutuk yang akan menghampiri hidup kita. Saya rindu hari ini Bapak Ibu terkasih, kita belajar dari apa yang disampaikan Musa kepada bangsa itu. Ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, bahkan sudah memasuki tanah perjanjian, diajarkan, diingatkan oleh Musa untuk tetap setia di hadapan Allah, menjadi pendengar dan pelaku firman yang luar biasa, yang setia di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu terkasih, janji berkat itu akan dipenuhi atas hidup kita, lewat kita yang mau setia di hadapan Allah, menjadi umat yang kudus di hadapan Allah, menjadi umat kepunyaannya, sehingga hidup kita diberkati berlipat-lipat ganda lewat kasih karunia Tuhan Allah yang akan melingkupi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami Tuhan boleh terus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang sungguh setia, sehingga kami boleh menikmati janji berkat yang telah Tuhan janjikan, sehingga itu boleh nyata dalam hidup kami, dan kami boleh merasakan itu lewat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Ajar kami Tuhan menjadi umat Allah yang kudus, bahkan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia di hadapan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.